Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Gusri Ayu dengan NIM 2414040031. Saya berasal dari kelas Tadris Matematika 24B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami membahas tentang tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunfulatin min atujabbat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la tutbi'una ma anfusakum manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha halus karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan cercaan terhadap orang yang diberi atau menyakiti perasaan orang yang bersangkutan, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Yang ketiga adalah Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul atau latar belakang turunnya surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263
63, yaitu berkaitan dengan anjuran untuk bersedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah dengan ikhlas. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang berinfak dan adab dalam bersedekah agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Salah satu asbabun nuzul dari ayat ini adalah yang berkaitan dengan kedermawaan Ustadz bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua menyumbangkan harta benda dalam jumlah besar untuk biaya operasional Perang Tabuk. Tindakan mereka ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berinfak di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Ayat ini menggunakan perumpamaan sebuah benih yang menumbuhkan 7 bulir dan di setiap bulir berisi 100 biji. Ini menggambarkan bagaimana Allah melipat gandakan pahala orang yang berinfak di jalannya dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya adalah penafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Yang pertama itu ayat dari 261 yang mana menggambarkan perumpamaan orang-orang yang berinfak hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir terdapat 100 biji. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa setiap amal yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Bahkan lebih dari 700 kali sesuai kehendak Allah. Nilai pendidikan yang terkandung di sini adalah pentingnya menanamkan keikhlasan dalam beramal sejak dini. Peserta didik dilatih untuk memahami bahwa setiap kebaikan yang mereka lakukan, sekecil apapun itu, akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tumbuh semangat berbuat baik tanpa pamrih, tanpa memperhitungkan atau menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua yaitu ayat 262, yang mana ayat ini menekankan etika berinfak, yaitu tidak mengiringi sedekah dengan mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti hati penerima. Orang yang menjaga sikap ini akan mendapat pahala yang sempurna dan hidup tenang tanpa rasa takut maupun sedih. Dari sini, pendidikan Islam mengajarkan pembentukan karakter sosial yang mulia. Siswa didorong untuk belajar memberi dengan santun dan rendah hati, menghormati penerima, serta menghindari sikap ria atau merasa lebih tinggi. Ini melatih kepekaan sosial dan empati terhadap orang lain. Yang ketiga, ayat 263, yang mana ayat ini menjelaskan bahwa ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih utama daripada sedekah yang disertai sikap sombong dan ria. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun, sehingga manusia tidak perlu merasa berat atau menjaga akhlak ketika dalam memberi. Nilai pendidikan dari ayat ini adalah penting dalam adab berbicara, berperilaku lembut, dan memaafkan kesalahan orang lain. Seperti didik didorong untuk lebih mengutamakan komunikasi yang santun, kata-kata positif, dan kesabaran dalam interaksi sosial. Hal ini membentuk kepribadi yang peka, penyantun, dan mampu menjaga martabat diri maupun orang lain. Secara keseluruhan, ketiga ayat ini bertujuan untuk mendidik manusia agar beramal dengan ikhlas, memupuk kepedulian sosial, menjaga etika saat memberi, mengutamakan kata-kata baik dan sikap pemaaf, serta menanamkan keyakinan bahwa balasan amal berasal dari Allah semata. Nilai-nilai ini menjadi pondasi penting dalam pendidikan karakter Islam yang melahirkan pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan peduli terhadap sesama. Dengan pemahaman ini, peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang, moral, dan spiritual. Selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261-263. Yang pertama adalah keikhlasan dalam beramal. Amal infak dan sedekah harus dilakukan murni untuk Allah, bukan demi pujian atau imbalan dari manusia. Yang kedua, semangat berinfak dan berbagi. Ayat 261 pada Quran Surat Al-Baqarah
memotivasi umat Islam untuk gemar berinfak di jalan Allah dengan janji balasan yang diperlipat gandakan. Yang ketiga, etika dan adab dalam memberi. Infak yang baik tidak diiringi dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti